Dari Mulyadi, instruksi anak sekolah mulai jam 6.30 untuk siswa SD, SMP, SMA. Gua nggak setuju. Lu gimana? Kalau gue sih setuju aja. Kenapa? Biasa kok 6.30. Alasannya sih jelas. Dia kan nanti Senin sampai Jumat. Sabtu libur. Kan emang bukannya dari dulu Sabtu libur. Mungkin masih ada juga yang Sabtu sekolah sekarang kan. Bahkan hari Minggu banyak gue lihat anak-anak sekolah. Jawa Barat. Ekskul kali. Ya nggak ngerti lah gue. Cuman tidak semuanya harus dilihat wilayah. Misalnya kayak di pedesaan, pegunungan yang jauh gitu. Nggak ada kendaraan. Jam 7 lah. Jam 7 tank itu udah masuk. Artinya jam 6 udah jalan. Ya kan udah cerah ini. Kalau 6.30 berarti jam 5 masih gelap gulita kan. SD gua sekolah jam 12. Oh lu ada masuk siang. Iya. Ya kalau kami nggak ada, pagi semua. Yang pagi jam 8. Ya, kami jam 7. Jam 7 tank udah masuk. Jadi gua happy ketika tahun-tahun itu. Ah, Pagi 8 sampai jam 12, siang 12 sampai jam 3. Kita hanya sekolah 3 jam sehari. tiap pagi tuh main bola kami coy. Turun-turun tuh nitip tas main bola. Jadi pelajaran pertama udah keringatan. Gue ya sama, SD gue dulu SD di Pertamina. Ah. Jadi jam masuk jam 12, jam setengah 2 kita istirahat, teng 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 kita main bola sampai jam 2, sampai jam setengah 3. Kalau zaman dulu itu sekolah gue cuman SD 3 jam. Oke-oke aja sih hasilnya. Mungkin dengan kurikulum sekarang udah beda ya. Nggak ngerti lah gua. Nggak apa-apa 6.30 tapi keluar jam 12 jam 1. Tetap begitu. Enggak, jam 3 ini. Kalau jam 3 ngapain? Ya, 6.30. pokoknya jam 3 aja, jam 3 selesai pulang. Soalnya ini karena Deddy Mulyadi tidak memperbolehkan lagi siswa ada PR. Jadi semua latihan di sekolah ketika pulang mereka udah siap untuk bermain sama orang tua atau main sama teman lainnya. Sampai jam 8:59 masuk ke curfew Ya. jam malam. Studi tour oke gue setuju dihilangkan. Sekolah jalan kaki banget setuju. Kalau jam 6.30 gue sih nggak setuju ya. Gue masih pengen tidur lah jam segitu. Oh. Ya nggak apa-apa tidur di sekolah. Ya kan? Ini sekolah gimana? Belajar cuy. Bisa lah 5 menit 5 menit tidur gitu kan. Belum boker tuh jam segitu. Juga ini pasti curfew itu pasti banyak pelanggar. Ini kaitannya dengan itu kalau gue pikirin sih. Curfew itu pasti banyak yang melanggar. Orang merubah kebiasaan, habit itu kan susah. Selama ini mungkin bebas-bebas kali kan. Nongkrong di mana Padepokan, main game rame-ramean gitu kan. Itu dia hindari itu kan. Pengelompokan yang tidak jelas. Nanti larinya ke geng-geng, apakah geng motor, apakah geng-geng itu berantem. Jam paling tepat menurut gua adalah setengah 8. Menurut gua ya. Karena gini, Nggak apa-apa. orang tua itu mungkin capek juga kerja, bangun tidur, pengen sebelum berangkat bersama-sama bercengkrama di rumah pagi-pagi sarapan bareng. Kan sudah malam. Hah? Bercengkrama malam kan sudah. Ya pagi-pagi juga pengen dong sarapan bersama-sama. Itu kan quality time. Ya, satu itu. Kedua kan banyak PNS. PNS banyak telat. Artinya kalau anaknya 6.30 udah masuk, bapaknya lebih pagi juga bangun kan. Dan datang tepat waktu ke kantor. Larinya kan ke situ juga, coy. Emang PNS musim berapa sih? Jam 7 ya? Suka-suka mereka kan. Enggak juga loh. Jam 7 kalau nggak salah PNS. Pada prakteknya lah kita banyak. Makanya gue bilang pada prakteknya suka-sukanya. Ya kan nggak bisa digeneralisir kalau semua anak SD itu bapaknya PNS. Nggak juga. Nah, maksud gue kan lu idenya tuh pagi tuh sarapan kan anak sama bapak Bareng gitu. bareng. Ya sambil ngobrol di situ lah. Jadi ngobrol itu kan pasti siang sore nggak mungkin. Hanya dua waktu. Malam ketika ayah pulang kantor sama pagi ketika bangun tidur ngobrol bercengkrama. Sore kan bisa. Sore bapaknya udah pulang, anak juga udah pulang, nggak ada PR. Kalau sore bapaknya masih lembur di kantor gimana? Lembur. Ya malam jam 7, jam 9 kan curfew udah ketemu. Kalau anak tidur jam 12 kan nggak apa-apa, asal masih di lingkungan rumah. KDM mau mempaketkan ini, mendisiplinkan orang tua dengan sasaran utamanya PNS, dengan anak-anaknya sekalian, tapi fokus ke anak-anak. Lu kalah. Kalau gue jawabnya segi sebagai ayah gue. Iya, kalau gue KDM ya, program KDM kan. Lu sebagai ayah gitu ya. Ya gue pengen pagi tuh nggak rusuh mau sekolah. Bangun segala macam. Ribut sama anak. Ya pelan-pelan bangunin.
startnya bangun mungkin jam setengah 6 kita udah bangunin, usap-usap Iya. kepalanya. Yang real bangun jam 6 lah. Bangun jam 6 udah sediain sarapan di meja, ngobrol gimana kemarin sekolah segala macem. Apalah kita buat time yang waktu yang berkualitas lah dengan anak di pagi hari sebelum berangkat. Ngasih ujangan singkat sebelum berangkat kan gitu kan. Baru berangkat bareng. Sebelum gua ngantor, drop dia dulu di sekolah. Artinya banyak waktu buat di rumah makan sarapan yang bergizi. Oh, kan udah ada makanan Itu gratis. makan siang. Oh, kan Siang juga bergizi, pagi bergizi, siang bergizi. Kan ada bala-bala depan sekolah. Ngodong babi. Sehat babi coy. Kan enggak, kan Kalau babi. semua pedagang kan nggak pakai sertifikasi halal. Iya. Jadi tidak boleh kalau beli makanan yang nggak ada sertifikasi halal. Boleh, tapi tanggung sendiri bukan tidak boleh. Enak aja. Iya tuh, jadi jangan nyalain pedagang. Jangan pedagang dong. Jadi melebar. Kalau gua sih setuju aja 6.30. Lantakan aja Kang DM, Demul. Perdebatan lu bilang oke, kalau gue bilang sih waktu yang tepat sekolah adalah jam 7:30. Tapi itu waktu umum ya. Ya, mesti itulah perdebatan. Kalau gue sih gue harus sarapan dulu sama anak, boker dulu yang bener, mandi yang sehat, ngobrol dikit, baru berangkat. 7:30 it's best time lah. Itulah cukup. Oke. No debat.